Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para majlis guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan taufik dan inayahnya kepada kita. Salat dan salam semoga dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Judul dari kajian kita pada pagi ini adalah guru sejati tidak pernah berhenti belajar. Guru sejati tidak pernah berhenti belajar. Menjadi guru bukanlah sekedar profesi, tapi ia adalah amanah ilmu yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita maknai dan selalu harus kita rasakan. Kalau sekedar profesi mungkin habis jam pelajaran selesai. Tapi ini adalah amanah, tanggung jawab. Yang dalam tugas ini serta ilmu yang kita sampaikan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah modal utama kita sebagai guru. Namun yang lebih penting dari memiliki ilmu adalah terus-menerus menimba ilmu. Mungkin kita waktu kuliah dahulu kita menimba ilmu dan sudah selesai. Selesai dalam tahap itu. Tapi di dalam kita mengajar tidak pernah selesai. Ilmu itu terus berkembang, ya, karena ilmu bukanlah warisan yang statis atau tetap, tapi warisan dinamis yang harus selalu diperbaharui. Menjadi guru adalah kedudukan mulia. Tapi kemuliaan itu akan lebih agung jika diberinya dengan semangat menuntut ilmu secara terus-menerus. Karena ilmu tidak pernah berhenti berkembang dan tantangan zaman pun selalu berubah yang menuntut kita untuk terus belajar. Dalam memotivasi kita untuk terus belajar, karena guru sejati tidak pernah berhenti belajar. Ada beberapa poin yang mungkin bisa kita jadikan sebagai acuan bagi kita. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk terus belajar. Kalimat pertama yang diperintahkan kepada Rasulullah SAW adalah fi'il amr, iqra'. Itu adalah wahyu pertama. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra', bacalah. Baik secara zahir
maupun pemahaman. Dalam surat Tuhan ayat 114, Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk minta ditambah kecuali ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Jika Rasulullah SAW saja diperintah atau diperintahkan untuk terus belajar, menambah ilmu, memohon kepada Allah agar Allah selalu menambahkan ilmu, maka bagaimana dengan kita, para guru? Apakah kita merasa cukup dengan ilmu yang kita punyai? Apatah lagi dengan ilmu agama. Mungkin banyak di antara kita belajar ilmu duniawi, matematik, manajemen, atau yang lainnya. Itu pun perlu di-upgrade dan perlu di-update, diperbaharui dan ditingkatkan. Kalau sebuah program di komputer perlu ada update, itu perbaharuan ya. Nah, kita tidak hanya pembaharuan tetapi peningkatan, mengupgrade-nya. Itu masalah duniawi. Untuk masalah ukhrawi, ilmu agama ini sangat luas sekali. Setiap saat kita akan berhadapan dengan sesuatu yang kita butuh kepada cahaya wahyu. Yang kedua, semakin tinggi ilmu, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Surah Fatir ayat 28. Sesungguhnya yang paling takut kepada hamba, kepada Allah Subhanahu wa taala antara hamba-hambanya hanyalah para orang-orang yang berilmu. Ulama itu artinya orang-orang yang berilmu, bukan sebuah kelompok level, tidak. Siapapun di antara kita yang berilmu dan ilmu itu menuntunnya untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Semakin banyak berilmu, semakin itulah yang dimakan dengan orang-orang yang berilmu adalah ulama. Apa bedanya khasyah dengan khauf? Kalau persamaannya sama-sama takut ditimpa sesuatu yang mencelakakan. Tapi khasyah muncul berdasarkan pengetahuan terhadap yang ditakuti. Ketika kita mengenal Allah, sifat-sifat Allah, keagungan Allah, tumbuh rasa pengagungan kepada Allah, kemudian tumbuh rasa takut kepada Allah. Itu yang namanya khasyah. Ilmu yang benar akan menjadikan kita lebih tunduk, lebih ikhlas, dan lebih sadar bahwa tugas guru adalah ibadah, bukan hanya sekedar rutinitas. Maka yang kita capai itu, yang kita harapkan itu adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Syura
Ayat 20 Allah berfirman, "Man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthih wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahum fil akhirati min nasib." Siapa yang menginginkan harthal akhirah, harth itu apa? Harth bukan hars, bercocok tanam. Nisa'ukum harthul lakum, cocok tanam. Artinya siapa menginginkan cocok tanam akhirat, kalau kita ibaratkan di dalam tumbuh-tumbuhan yang kita akan tumbuhkan atau yang kita tanam, tapi ini cocok tanam akhirat, nazid lahu fi harthih, pasti kami akan tambah baginya di dalam tanamannya itu. Kalau dia menanam tu akhiratnya 10, berapa yang diberikan oleh Allah? Mungkin 20, mungkin 30, mungkin lebih dari itu. Ini kalau orientasinya adalah akhirat. Ketika kita mengajar, orientasi kita adalah akhirat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan keberkahan. Wa man kana yuridu harthad dunya, siapa menginginkan cocok tanam dunia, diberikan oleh Allah, ya juga diberikan. Nu'tihi minha, min ini artinya apa? Tab'idiyah, sebagian. Pasti kami akan berikan kepadanya sebagian dari cocok tanam itu. Kalau dia menanam 10, mungkin yang akan dikasih oleh Allah berapa? Mungkin 1, mungkin 2, mungkin 3. Artinya apa? Kalau kita dalam ibadah kita ini, terutama adalah mengajar ini, orientasi kita hanya semata-mata dunia, nggak pernah menggayomi anak-anak, nggak pernah mengarahkan, pokoknya jam kerja saya habis sudah, ya kalau mau tambah lagi gajinya. Itu orientasinya berarti dunia semata. Akankah cukup? Tidak akan cukup. Ya. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tapi di akhirat dia tidak punya jatah lagi. Ya, dia tidak punya jatah lagi. Kalau hanya orientasinya dunia, dengan ibadah dia dapatkan dunia, Allah berikan. Tidak semua yang diinginkannya diberikan, tapi sebagian yang diinginkan diberikan. Tapi di akhirat dia tidak dapatkan balasan lagi. Tapi siapa yang mendapatkan orientasinya adalah akhirat, mengajar dengan ikhlas, menuntun anak-anak, ya, tanpa batas, tanpa waktu, tanpa pokoknya memberikan perhatian sepenuhnya, akhiratnya dia kejar. Apakah Allah lalaikan dunianya? Tidak. Allah pasti akan berikan. Terutama kalau kita di lembaga kita, gajinya akan dikasih sudah. Ya, belum lagi dengan yang lain-lain keberkahan yang Allah akan berikan. Dan akhirat dia mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Maka hendaklah kita jalankan tugas kita ini, merasa takut kepada Allah. Bukan takut ke Ustaz Irwan, Pak Ramli, tidak. Tapi takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga,
As-salafus salih, para ulama yang terdahulu, para sahabat tabi'in, tabi'in, tidak pernah berhenti belajar. Imam Ahmad dia mengatakan belajar itu minal mihbarah ilal maqbarah. Belajar ma'al bihbara ilal maqbarah, dengan membawa tinta alat belajar sampai kepada kuburan. Ya, selalu itu sampai ya sakaratul maut. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Idza ra'aita asy-syaikha la yata'allamu fattahimhu fi ilmihi." Jika engkau melihat seorang syekh atau guru tidak lagi belajar, maka ragukanlah ilmunya. Apalagi kalau seandainya dia merasa saya sudah berilmu. Biasanya orang merasa berilmu itu adalah orang yang tidak berilmu. Tapi orang yang banyak ilmunya, semakin dia haus, semakin dia butuh pada ilmu. Yang model inilah jiwa pembelajar yang sejati, tidak pernah merasa cukup dan terus menambah bekal agar dapat membimbing dengan benar. Tambah lagi, sebagaimana kita singgung kemarin, perlu ada inovasi dan fasilitas itu ada. Mungkin antum tulis misalkan di YouTube itu cara mengajarkan yang baik, cara mengajar yang asyik, saya mengajar yang tidak membosankan. Kita bisa dengar, karena sudah banyak ya pelatihan-pelatihan atau rekaman-rekaman. Maka kita selalu menambah ilmu kita, jangan merasa cukup dengan apa yang sudah kita miliki. Yang keempat, ilmu yang diperbaharui akan menghidupkan hati dan menyemangatkan murid. Ya, hati kita hidup terus. Coba kita datang kajian, kita dengar ceramah orang, terasa hidup hati kita. Murid kita juga akan bersemangat. Dia lihat, ini ustadz saya atau ustadzah saya energik nih masuk hari ini, gitu. Semangat dia. Kenapa? Karena dia memiliki maklumat-maklumat yang banyak. Tidak kehilangan bahan. Dan bahan itu semuanya adalah bermanfaat. Ada orang memang dia tidak kehilangan bahan, tapi bahannya kadang-kadang nilainya kosong. Kadang buat lelucon dan yang lainnya tidak perlu. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, al-ilmu arwahun tu'khadhu anil arwah la anis suhufi wal awraq. Ilmu itu adalah ruh yang diambil dari ruh, yakni dari jiwa guru. Maka guru adalah panutan, bukan sekedar mengambil dari lembaran-lembaran kertas. Maka guru itu adalah sumber ilmu dari hati yang hidup, pada hati yang hidup. Artinya guru terus belajar akan memberikan energi dan kehidupan pada pelajaran yang ia sampaikan. Materinya tidak kaku, tidak basi, dan penuh keberkahan.
jika seandainya guru itu selalu memperbaharui ilmunya. Tapi kalau tidak diperbaharui, sebagaimana kita sebutkan tadi, ya itu saja. Karena pelajaran yang kita ajarkan apa? Itu aja. Tahun kemarin Anda mengajarkan topik di kelas 1 ya tentang taharah. Kelas 1 tahun ini juga tetap juga taharah gitu. Mungkin kita sudah cukup. Saya kan sudah bikin apa? RPP ya. Ada bikin RPP nggak sini? Wajib. Ya. Itu hanya sebatas administrasi. Tapi perlu ada penambahan. Oh, ini apalagi yang mau kita tambahkan nih? Tahun kemarin ini, tahun sekarang apalagi gitu loh. Cara penyampaian ya. Yang kelima, belajar adalah jalan menuju surga. Karena surga itu butuh ilmu. Api neraka tidak perlu ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan atau sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Surah Al-Imam Muslim. Siapa yang meniti sebuah jalan, dia mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya dengan ilmu itu satu jalan ke surga. Jadi kalau dia belajar banyak, 10 yang dia pelajari berarti 10 jalan yang memudahkan dia untuk masuk ke surga. Semakin banyak ilmunya, semakin banyak potensi untuk dia masuk ke dalam surga. Maka setiap kali kita membuka buku, menghadiri kajian, berdiskusi tentang ilmu, kita sedang berjalan menuju surga. Maka jangan berhenti menapaki jalan itu. Lalu, kemudian yang keenam, tanggung jawab guru terhadap ilmu yang ia ajarkan. Yakni guru harus bertanggung jawab dengan informasi yang dia sampaikan. Bertanggung jawab dari siapa? Yang pertama, kevalidannya. Valid enggak? Kalau hadisnya hadis sahih enggak? Kalau informasi yang valid yang bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Jangan-jangan kita menjadi penebar isu. Kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukup seorang itu bertital bohong apabila setiap yang dia dengar dia ceritakan. Allah mengingatkan kepada kita, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal absara wal afidah kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian mengikuti apa yang kamu tidak berilmu di dalamnya. Jadi kalau orang mau ke kiri, jangan ikut kiri. Tapi kita tahu kenapa mereka ke kiri. Ketika orang ke kanan, jangan ikut dulu. Sampai kita tahu kenapa mereka. Kenapa? Innas sam'a wal absar, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, kan kullu ulaika kana anhu mas'ula. Masing-masing itu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka guru adalah pembimbing. Jangan sampaikan sesuatu yang tidak atau yang belum kita pahami. Ya, jangan kita sampaikan sesuatu yang belum kita pahami. Maka solusi satu-satunya adalah belajar dan terus belajar. Penutup, karena sudah masuk habis waktu ya. Ibnu Jauzi dia mengatakan, idza ghafala al-alimu an talabi ziyadati fi ilmihi da'at baqiyatu umrihi. Jika seorang alim lalai di dalam menambah ilmunya, maka sia-sialah sisa hidupnya. Maka jangan kita habiskan sisa umur kita hanya dengan mengulang pelajaran lama.
tapi hiasi hari-hari kita dengan pembelajaran yang baru atau belajar baru, memperbaharui cara mengajar, memperdalam ilmu syar'i dan memperkuat pengaruh ke murid kita. Ya, Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa 'amalan wa ikhlasan taufiqan ya rabbal alamin.